Presentasi proposal skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Akbar Pratama, NIM A1 A3118055, mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi Angkatan 2018. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes M. Salam MSI selaku dosen pengampu mata kuliah proposal skripsi. Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian proposal skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, saya akan langsung mempresentasikan proposal skripsi saya. Judul dari proposal skripsi saya adalah Pengaruh Kelengkapan Sarana Pembelajaran di Rumah dan Motivasi Belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa kelas 8A di SMP Negeri 2 Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang masalah. Sarana pembelajaran di rumah merupakan seluruh kelengkapan serta peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran yang memudahkan dan mengoptimalkan kegiatan atau proses pembelajaran di rumah. Tidak bisa dipungkiri, sarana pembelajaran di rumah turut mengambil peran yang besar terhadap proses pembelajaran. Sarana pembelajaran di rumah sendiri akan mendukung proses pembelajaran seseorang agar pembelajaran bisa dikatakan optimal. Menurut Walt Koisky, 1985, motivasi adalah suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan memberikan arah dan ketahanan. Pada tingkah laku tersebut, motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar itu sendiri. 3 teori yang saya ungkapkan dalam motivasi ini, yang pertama teori disonasi, teori harapan, teori motivasi berprestasi dari Abraham Maslow. Pendidikan merupakan serangkaian proses pemartabatan manusia menuju puncak optimalisasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya. Kemudian pada awal observasi yang dilakukan peneliti, diperoleh informasi dari guru mata pelajaran PPKN terkait dengan kurikulum yang dipakai di sekolah tersebut. Peneliti mengambil fokus pada mata pelajaran PPKN, yaitu menggunakan kurikulum K13, di mana kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap atau perilaku itu sendiri. Menurut Dimianti dan Mogino, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar merupakan suatu proses untuk melihat sejauh mana siswa dan dapat menguasai pembelajaran setelah mengikuti kegiatan proses pembelajaran, atau keberhasilan yang dicapai seorang peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang ditandai dengan bentuk angka, huruf, atau simbol tertentu yang disepakati oleh pihak penyelenggara pendidikan. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Pengabuan, Kecamatan Senyerang. Selanjutnya pada awal observasi yang dilakukan peneliti di sini, diperolehlah hasil nilai KKM pada mata pelajaran PPKN di sekolah ini adalah 70 untuk nilai ketuntasannya. Dan berikut peneliti tampilkan data berupa nilai yang diperoleh peserta didik kelas 8A SMP Negeri 2 Pengabuan pada ujian semester ganjil 2021 tahun ajaran 2020-2021 dalam tabel 1.1 adalah sebagai berikut. Nah, nanti akan peneliti tampilkan juga pada layar, kemudian bisa teman-teman atau rekan-rekan saksikan lebih detailnya pada proposal skripsi saya. Sumbernya hasil ujian akhir semester ganjil 2020-2021. Selanjutnya diperoleh data dan informasi yang diambil peneliti dari awal observasi terhadap peserta didik kelas 8A SMP Negeri 2 Pengabuan mengenai fasilitas belajar di rumah yang dimiliki oleh peserta didik tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel 1.2 adalah sebagai berikut, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar dan bisa lihat lebih intensifnya pada proposal skripsi saya. Sumbernya adalah data observasi peserta didik. Dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengadakan kajian lebih mendalam tentang proposal penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Kelengkapan Sarana Pembelajaran di Rumah dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa kelas 8A SMP Negeri 2 Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 1.2 Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan beberapa masalah, antara lain 1. Hasil belajar yang belum mencapai KKM. 2. Kurang kelengkapan pembelajaran yang dimiliki di rumah sebagai penunjang belajar siswa. 3. Rendahnya kesadaran dalam diri siswa untuk meningkatkan motivasi dan belajar, terutama belajar di rumah. 1.3 Pembatasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan tidak meluas, penulis membatasi
penelitian ini yaitu 1. Kelengkapan sarana pembelajaran yang diteliti adalah perlengkapan siswa di rumah yang dapat mempermudahkan dan memperlancar proses pembelajaran di rumah. 2. Motivasi belajar. Dalam penelitian ini adalah dorongan dari dalam dan luar siswa untuk giat dalam belajar dan meraih hasil yang maksimal. 3. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah ujian akhir semester ganjil 2020-2021 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8A SMP Negeri 2 Pengabuan. 1.4 Rumusan masalah. 1. Apakah ada pengaruh kelengkapan sarana pembelajaran di rumah terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran PPKN di kelas 8A SMP Negeri 2 Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat? 2. Apakah ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran PPKN? 3. Apakah ada pengaruh kelengkapan sarana pembelajaran di rumah dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran PPKN di kelas 8A SMP Negeri 2 Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 1.5 Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan dan mengetahui 1. Untuk mengetahui besaran pengaruh kelengkapan sarana pembelajaran di rumah terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKN. 2. Untuk mengetahui besaran pengaruh motivasi belajar siswa pada pelajaran PPKN. 3. Untuk mengetahui besaran pengaruh kelengkapan sarana pembelajaran di rumah dan motivasi belajar mata pelajaran PPKN. 1.6 Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Dari segi ilmiah, penelitian ini menambah khazanah ilmu pada bidang pendidikan serta sebagai sumber informasi bagi peneliti lain. 2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi siswa dan guru serta orang tua untuk mensukseskan mutu pendidikan. Manfaat praktis. 1. Bagi guru di sekolah, juga bagi orang tua di rumah. 2. Bagi pihak orang tua, siswa dan sekolah. 3. Bagi siswa. 4. Bagi peneliti. Bab 2 Kajian teoretik. 2.1 Kajian teori dan hasil penelitian yang relevan. 2.1.2 Pengertian sarana pembelajaran di rumah. Secara sederhana dapat peneliti simpulkan bahwa sarana pembelajaran di rumah merupakan seluruh kelengkapan serta peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran yang memudahkan dan mengoptimalkan kegiatan atau proses pembelajaran di rumah. Sarana pembelajaran itu adalah penunjang proses pembelajaran serta alat untuk mempermudah proses kegiatan belajar mengajar. Untuk penelitian menurut para ahli bisa teman-teman atau rekan-rekan lihat pada proposal skripsi saya. Aspek-aspek fasilitas belajar. Menurut Deli Yangji, aspek dalam fasilitas belajar yang pertama sumber belajar, yang kedua macam-macam fasilitas belajar. 2.1.3 Sarana pembelajaran di rumah. 1. Tempat belajar. 2. Penerangan. 3. Perabotan belajar. 4. Peralatan tulis ATK. Ibrahim Bapadel mengungkapkan bahwa fasilitas belajar juga dapat dibedakan menjadi sarana dan prasarana belajar. Sarana belajar adalah segala sesuatu yang secara langsung berpengaruh dengan proses belajar siswa, sedangkan prasarana belajar adalah fasilitas pendukung yang tidak langsung terhubung dengan proses belajar siswa. 2.1.4 Pengertian motivasi belajar. 2.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Dimianti dan Mojino, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. A. Cita-cita atau aspirasi siswa. 2. Kemampuan belajar siswa. 3. Kondisi jasmani dan rohani siswa. 4. Kondisi lingkungan kelas. 2.1.6 Aspek-aspek motivasi belajar. Yang pertama, dorongan mencapai sesuatu kondisi di mana individu berjuang terhadap sesuatu untuk meningkatkan dan memenuhi standar atau kriteria yang ingin dicapai dalam belajar. 2. Komitmen. 3. Inisiatif. 4. Optimis. 2.1.7 Pengertian hasil belajar. 2.1.8 Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 1. Faktor yang berasal dari diri siswa intern. Ini terbagi menjadi 1. Faktor jasmani. 2. Faktor psikologi. Kemudian faktor ini juga terbagi lagi menjadi yang pertama inteligensi, perhatian, bakat, motif, dan kematangan. Kemudian kesiapan. C. Faktor kelelahan. 2. Faktor yang berasal dari luar atau ekstern.
A. Faktor keluarga. Faktor keluarga terbagi lagi menjadi 1. Cara orang tua mendidik, 2. Suasana rumah, 3. Keadaan ekonomi keluarga, 4. Pengertian orang tua. 2.2 Penelitian yang relevan. 1. Hasil penelitian Musdalifatul Zahra Zannah Universitas Islam Negeri Maula Malik Ibrahim Malang 2017 yang berjudul Pengaruh Fasilitas Belajar di Rumah dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas 8A pada mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 42 Jombang. 2. Hasil penelitian Dwi Rafia Giantera Universitas Negeri Semarang 2013 yang berjudul Pengaruh Fasilitas Belajar dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran PPKN pada siswa kelas 8 SMP Cokro Aminoto 1 Banjarnegara. 3. Pekik Wicaksono Universitas Negeri Yogyakarta 2012 Pengaruh Fasilitas Belajar, Motivasi Belajar, dan Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah Prambanan tahun ajaran 2011-2012. 2.3 Kerangka berpikir. Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, dan nanti bisa teman-teman lihat lebih intensifnya pada proposal skripsi saya, tabel 2.2 skema kerangka berpikir. Di sini menunjukkan bahwa X1, X2 berpengaruh terhadap Y. Kemudian hipotesis penelitian. Kerangka Suhaimi 2010 menyatakan hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti sampai terbukti melalui data terkumpul. Hipotesis 1, fasilitas belajar di rumah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa kelas 8A di SMP Negeri 2 Pengabuan. Hipotesis 2, motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa kelas 8A SMP Negeri 2 Pengabuan. Hipotesis 3, fasilitas belajar di rumah dan motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa kelas 8A SMP Negeri 2 Pengabuan. Bab 3, metode penelitian. 3.1 tempat dan waktu penelitian. 3.1.1 tempat penelitian. Penelitian ini bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang berlokasi di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Senyerang, Kelurahan Senyerang, RT 01. 3.1.2 Waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021, yaitu antara tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021 dalam kurun waktu 1 bulan atau 4 kali pertemuan tatap muka dalam proses pembelajaran untuk menghimpun data dan informasi. 3.2 Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik. 3.2.1 Variabel penelitian. Untuk dapat meneliti suatu konsep secara empiris, konsep tersebut harus dipersonalkan dengan merubahnya menjadi variabel. Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. 3.2 Variabel independen. Variabel bebas, yaitu adapun variabel independen di sini yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut. Variabel bebas X1, kelengkapan sarana pembelajaran di rumah. Variabel bebas X2, motivasi belajar. Variabel dependen, variabel terkait. Pembagian variabel-variabel yang hendak diteliti, adapun variabel dependen yang diangkat peneliti dalam proposal ini yaitu variabel Y, hasil belajar. 3.3 Populasi dan sampel. 3.3.1 Populasi. Dalam penelitian ini menentukan suatu populasi adalah suatu keharusan, di mana adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8A yang berjumlah 34 orang dengan 19 peserta didik perempuan dan 15 peserta didik laki-laki. 3.3.2 Sampel. Menurut Sugiono 2017, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Di sini peneliti menggunakan rumus N per 1 tambah NE kuadrat, di mana N ukuran sampel, N ukuran populasi, dan S standar error 10%. Jadi N sama dengan 67 per 1 tambah 67 dalam kurung 0,10
dikuadratkan 2 sama dengan 34,43. Kemudian 34,43 dibulatkan menjadi 34 sampel dari jumlah populasi siswa kelas 8A dan 8B yang berjumlah 67 orang. Selanjutnya teknik pengambilan sampel. Kemudian teknik pengumpulan data. 3.5.1 data primer atau data tangan pertama. 3.5.2 data sekunder atau data tangan kedua. 3.6 teknik validasi instrumen penelitian. 3.6.1 instrumen berupa angket. Kemudian data-data atau tabel-tabel yang telah diperoleh peneliti dapat rekan-rekan lihat pada proposal skripsi saya. Kemudian 3.6.2 instrumen berupa dokumen. 3.7 analisis data. Menurut Prof. Sugiono 2015 halaman 147, teknik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh respon atau sumber lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul sebagaimana adanya. 1. Uji asumsi klasik. A. Uji normalitas. B. Uji heterodasitas. C. Analisis regresi linear sederhana. Sugiono 2010 menyatakan bahwa analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: Y sama dengan A tambah B X. Keterangan: Y subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan. A. Harga Y bila X sama dengan 0 harga konstan. B. Angka arah atau koefiensi regresi. X subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. D. Korelasi. E. Penempatan tingkat signifikan. F. Analisis koefisien, di mana rumusnya adalah KD sama dengan R kuadrat kali 100%. Keterangan: KD konvensi determinasi. E. R sama dengan koefisiensi korelasi person project moment. 100% sama dengan pengalihan yang menyatakan dalam presentase. 3.8 prosedur penelitian. 1. Tahap konseptual. 2. Fase perancangan dan perencanaan. 3. Membuat instrumen dan mengumpulkan data penelitian. 4. Fase empirik. 5. Fase analitik. 6. Fase diseminasi. Kemudian daftar rujukan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saja daftar rujukan saya. Nanti bisa teman-teman dan rekan-rekan sekalian lihat pada proposal skripsi saya. Yang pertama, Prof. Dr. Sugiono 2013, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R dan D. Kemudian Aksara Bagdal Ibrahim 2014, manajemen perlengkapan sekolah dan aplikasinya. Selanjutnya, Bumi Aksara Muji 2009, pengaruh fasilitas belajar dan terhadap kompetensi menggunakan peralatan kelas. Baik, itulah tadi pemaparan dari presentase proposal skripsi saya. Tadi tuh banyak item-item yang hanya saya sebutkan judul-judulnya saja. Nanti bisa rekan dan teman-teman sekalian lihat pada proposal skripsi saya untuk lebih jelasnya. Itulah tadi presentase proposal skripsi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap saya. Saya Akbar Pratama undur diri. Terima kasih yang telah menyaksikan video saya dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan nantinya yang menjadi tim penilai dalam proposal skripsi saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.